Ayat ini tegas Allah sampaikan bahwasanya sungguh telah Allah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerah Allah tersebut? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah utus seorang sosok Nabi mulia, Rasul yang agung, dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu alaihim ayatih. Dia bacakan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat suci Al-Quran. Wa yuzakkihim, dan Nabi menyucikan hati-hati orang yang beriman. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Nabi ajarkan hukum-hukum Al-Quran. Nabi ajarkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Begitupun juga Nabi kita mengajarkan daripada as-sunnah. Dengan dibacakan ayat tersebut, dengan disucikan hati-hati kita, orang-orang yang beriman, diajarkan hukum halal haram, diajarkan hak dan batil, dan diajarkan as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, mampu mengajak, mengeluarkan yang tadinya dalam keadaan sesat yang nyata, mendapatkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penegasan dari Allah. Bagaimana di antara kita, saudara, sebagai bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita suka luput, dan ini menjadi koreksi untuk kita semua. Bagaimana musibah, ujian, cobaan yang ada saat ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk intikasat dan bentuk istitannya kita daripada ujian kita saat ini, saudara. Artinya banyaknya ujian yang kita terima tidak lain tidak bukan adalah karena mulai kendurnya kita terhadap Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dan ajarannya. Dan begitu juga mulainya kita mustatan, terkena fitnah, sehingga membuat kita menjadi rancu di dalam menjalankan daripada apa yang telah jelas dan gamblang diajarkan oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah orang-orang tua kita, para habaib kita, ngajak kita setiap bulan maulid, mau bukan maulid, kita diajak duduk dipendengarkan sejarah Nabi. Enggak berhenti hanya kita diminta untuk puja-puji Nabi kita, saudara. Akan tetapi dari rasa takdim tersebut diminta untuk bagaimana ittiba'una, mengikutinya kita daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, untuk betul-betul mengagungkan Nabi. Dengan rasa pengagungan tersebut, insya Allah betul-betul akan terimplementasikan dalam kehidupan kita, saudara. Karena saat ini, dan ini merupakan konsep yang terus berlanjut, saudara. Bagaimana ada ujian yang menjadi ujian iman kita, ada proses al-istighfafil khariji wal istighfafil dakhili. Ada upaya-upaya untuk membuat kita merasa ringan dan lemah dari luar, maupun upaya membuat kita merasa lemah dan ringan dari dalam, saudara. Dan ini bukan baru terjadi zaman ini, tapi ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tatkala Fir'aun mengatakan bahwasanya aku punya kerajaan Mesir, bahwasanya lautan sungai mengalir di bawah kakiku, dan itu membuat kalangan yang ada di zaman Fir'aun tersebut merasa takut dan tunduk, saudara. Sampai-sampai Allah mengatakan istakhaffa qauma fa'ata'u. Fir'aun berhasil mampu menganggap lemah daripada pengikut-pengikut Nabi Musa saat itu, dan yang terbawa dengan fitnah Fir'aun sehingga mereka lebih tunduk dan takut kepada Fir'aun dan merasa lemah terhadap dirinya, saudara. Dan saat itu merupakan satu pelajaran bagi kita. Terkadang kita diberikan rasa takut untuk takut memegang agama kita. Kita takut untuk makin kuat pegang agama, makin kuat mengikuti syariat Nabi. Kita dianggap radikal, kita dianggap teroris, kita dianggap tidak sesuai dengan relevansi yang ada di zaman ini, saudara. Dan ini merupakan satu tantangan bagi kita. Maka di sini banyak para habaib ulama. Saya hanya ingin memberikan informasi, saudara. Upaya ini sudah bukan lagi cuma sekedar wacana, tapi sudah naik ke dalam tingkatan yang jauh lebih berbahaya. Bagaimana belum lama tanggal 25 September kemarin telah keluar, yaitu Undang-Undang Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang moderasi beragama.
Dan ini merupakan PR kita bersama, sudah. Ya, ini baru diresmikan, tetapi ini perlu kita dengar sosialisasinya, sudah. Lebih daripada hal itu, jangan sampai kemudian hal ini menakutkan kita untuk memegang teguh daripada ajaran Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.